Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Maaf. Dalam pertemuan mampir ngombe ya. Mampir ngombe di pagi ya. Ceria. Paginya sangat ceria. Matahari bersinar terang. Semoga semuanya juga dalam keadaan ceria. Ini aku lama ndak ngopi ini. Kok pingin banget ini baru ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tajuk kajian kita kali ini itu adalah memberikan tanggapan dari saudara kita ya, yang itu ada di unggahan yang terbaru kemarin, yaitu di huruf M ya. Di unggahan kemarin ya, lihat komentar yang masuk di huruf M, namanya Mas MI. Tanggapan yang berubah pertanyaan ini bisa dibilang OOT ya, out of the topic ya. Tapi tidak apa-apa, dengan sebuah kesepakatan begini loh. Ini berlaku untuk semuanya, untuk semua komentator, tanpa dibeda-bedakan. Apabila Anda yaitu out of the topic dari materi kajian-kajian yang sedang aku suguhkan ke kalian, ya enggak apa-apa. Tapi itu aku akan memahami, pertama, kamu setuju dengan kajian itu, yang kedua, kamu paham. Enggak apa-apa, artinya memang aku sudah setuju dan kamu sudah paham, kamu ingin beralih ke topik lain atau menanyakan topik lain, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kamu belum paham dan kamu tidak setuju tapi kamu mengalihkan ke topik lain, itu out of the topic. Pelan-pelan ya. Yang namanya belum sembuh bener ya. Ya, enggak apa-apa. Aku ada orang bertanya di luar topik yang kalau mau aku kan topik itu dipahami dengan benar ya. Dan setelah paham itu terserah saja mau setuju mau enggak gitu. Tapi pahami dulu dan jangan beralih ke topik lain sampai benar-benar itu diselesaikan. Cuman kalau mau ke topik lain seperti ini, ya aku ya enggak masalah. Cuman aku akan memahami seperti itu, bahwa dirimu, kalian itu sudah paham dan sudah menerima materi kajian yang aku sampaikan. Artinya ngerti dan setuju. Gitu loh. Nah, untuk teman-teman Goiru Islam itu ya begitu juga. Cuman kalau untuk teman-teman Islam itu Anda punya kewajiban sampaikan apa yang Anda pahami, apa yang Anda setuju dari kajian ini, sampaikan ke yang lain dengan cara apa yang kamu bisa, sebagai itu langkah dakwahmu. Jadi dakwah itu nggak berhenti di aku ke kamu, aku ke kamu, aku ke kamu, jangan. Tentu ini untuk hanya yang Islam saja, yang Goiru Islam tentunya Anda. Paham ya di sini ya? Dakwah itu enggak boleh berhenti. Jangan hanya aku ke kamu, aku kamu. Aku ke kamu, ke temanmu, temanmu ke temanmu, gitu terus semuanya. Ya.
Oke. Pertanyaannya ini datang dari Mas MI ya. Mas MI. Begini. Gus, hadis harus mahir memanah, berkuda, dan berenang. Apakah berlaku untuk zaman modern? Terutama memanah di zaman modern sekarang. Ya. Maka judul kajian kita kali ini adalah begini. Ajari ya anakmu berenang ya memanah berkuda. Ya. Jadi mampir ngombe kali ini tajuk kajian kita adalah ajari anakmu berenang, memanah, berkuda. Ya, kita coba bahas apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini ya, saudara MI ya. Cari di huruf M, komentarnya ada di situ. Jadi kalau ditanya apakah berlaku untuk zaman modern, maka jawabanku ini itu bersifat, sekarang kan lagi asik nih ya di perdebatan politik istilah. Kalau kita lihat itu ya pakar-pakar politik itu progresif revolusioner. Jadi ini progresif revolusioner. Ini substansinya ini bukan sembarangan ini. Ya. Ini substansi dari pesan ini itu dia bersifat progresif dan revolusioner. Ini dia progresif revolusioner. Jadi kalau ini masa ya, ini masa lalu, masa kini, masa depan. Dia masa lalu ini sudah wis. Ini progresif revolusioner dari bertitik tolak dari masa kini menuju masa depan. Substansinya itu seperti ini. Dia progresif revolusioner. Dia tidak berbicara tentang masa lalu, tapi dia bergerak dari masa kini terus menuju ke masa depan. Ya. Ingat, progresif revolusioner. Tapi sebelum ke sana, aku juga akan mengomentari komentar-komentar lainnya ya. Ya, ada yang bersahaja, ada yang serius juga ya. Ya enggak apa-apa lah ya, variasi aja. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang asik ini dari komentar dari huruf N, nama lengkapnya NF. Nggak tahu ini cowok cewek ya. Kalau aku menduga cowok mungkin ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Gus Betik mau nanya cara gondrongin rambut tapi tebal. Aku itu ndak punya cara menggondongin rambut dan tebal, pokoknya ya dibiarin aja waktunya keramas ya dicuci yang bagus dengan sampo pun tidak ada sampo ini sampo itu gitu ya. Tapi ingat setelah 3 pekan lebih ya
3 pekan, 1 pekan itu 7 hari ya. 3 pekan berarti 7 kali 3 21, ditambah 4 hari berarti 5 hari. 25 hari aku nggak mandi. Jadi selama ini aku sholat tayamum terus ini ya, tayamum terus di wajah, tangan, sudah itu sholat ya. Bagaimana mau mandi? Kalau sekarang sih udah mending. Kemarin-kemarin tuh aku kena air aja menggigil badan ya. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal batuknya aja ya. Mualnya hilang, menggigilnya hilang, pileknya ini sudah nggak umbelen ya, meskipun ada dikit-dikit tapi ya sudah ada nggak ada. Tinggal batuknya yang masih bandel ya. Jadi aku kalau bangun pagi tuh rambutku rontok ya. Nih. Tiap pagi ini rontok segini nih, rontok bahkan bisa lebih dari ini. Sehingga aku kadang-kadang berpikir apa aku harus gundul lagi ya, karena aku itu biasanya begitu. Setelah rambut panjang langsung potong paling 1 senti, gundul gitu, gundul merata 1 senti gitu. Atau setengah senti gitu. Aku sempat berpikir begitu karena bayangkan rambut selama 3 pekan 4 hari ya, 25 hari. Jadi kan 1 pekan tuh 7 hari. Nggak bau air, nggak disampo, jadinya kumuh dan itu terlentang atau tertindih waktu tidur. Jadi akhirnya ya begini, rontok. Dia dipegang gitu aja rontok rambutku gitu. Jadi kalau ditanyai, Mas Putih mau nanya caranya gondrong rambut tapi tebal itu gimana? Waduh, aku nggak tahu nih. Mungkin tanya kepada ahli rambut ya. Kalau aku natural aja sih ya. Bagaimana mestinya ya, namanya mandi ya dikramasi pakai sampo, pakai apa namanya setelah sampo itu, kondisioner, itu gitu aja, nggak ada yang khusus gitu. Gitu nggih. Bahkan rambutku sekarang ini rontok semua karena selama sakit ini nggak pernah mandi ya. Oke. Terus begini, ini ada pertanyaan yang menjadi polemik dan itu sudah dijawab indah oleh soleha kita ya. Dan jawabannya bagus. Jawabannya bagus ya. Dijawab oleh soleha kita itu. Soleha kita RE itu ya. Pertanyaan dari rekan kita JS. Nggak tahu JS ini JS yang kemarin atau JS baru lagi. Kalau JS seperti ini JS yang baru ya, karena dia kalau dia ngikuti kajian-kajianku dia nggak mungkin menyampaikan pertanyaan seperti ini gitu. Jadi gini, buktikan Muhammad keturunan Ismail dari Quranmu. Lagi megang Quran kan? Saya mau tahu apakah Muhammad adalah keturunan Ismail. Saya tunggu. Kalau tidak bisa, semua asumsi-asumsi dan klaim-klaim Islam hanya omong kosong. Silahkan gue tunggu. Gitu. Ini sudah dijawab bagus dengan soleha kita, yaitu Mbak R ya. Soleha kita. Aku hanya ingin menambahkan begini. Ada logika apalagi ya, kesalahan berpikir. Artinya tidak menjawab sebuah pertanyaan yang salah itu sebuah jawaban gitu loh. Jadi jangan kira kalau pertanyaanmu itu nggak dijawab bukan berarti nggak bisa jawab. Lah bagaimana mau jawab pertanyaanmu aja salah? Ya. Bagaimana mau menjawab pertanyaanmu aja salah? Tapi ini mungkin orang baru nggak masalah lah ya. Kalau dia orang lama ngikut kajianku berarti dia ya ndablek gitu aja. Karena apa? Aku tuh sudah berkali-kali bilang di dalam kitab suci ya, konteksnya saat ini Al-Qur'an nih ya. Al-Qur'an ini terdapat informasi-informasi saintis ya. Bagaimana teori Big Bang itu ternyata diinformasikan juga, Al-Quran juga bicara. Bagaimana teori tentang genetika
pertemuan antara opum dan sel telur juga di sini ada. Tapi walaupun demikian ini tidak bisa disebut buku sains, tidak bisa. Terus ini sejarah masa lalu mulai Musa, Fir'aun, Nuh, ya, sampai Ashabul Kahfi. Itu sejarah itu dicatat di sini. Tapi ini juga tidak bisa disebut kitab sejarah. Ini apa? Ini firman Allah. Di mana orang mau hidup selamat, hidup dalam aturan-aturan Allah yang termaktub di sini. Ya. Gitu loh. Yang termaktub di sini. Di Al-Qur'an ini. Jadi ini bukan kitab sejarah dan ini juga bukan kitab sains. Ini apa? Kitab panduan kehidupan. Kompilasi dari hukum-hukum Allah, firman-firman Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana Torah disampaikan kepada Kanjeng Nabi Musa, Injil kepada Kanjeng Nabi Isa. Begitu. Nah sekarang kalau aku sudah jelaskan ya, bahwa ini itu bukan kitab sejarah dan ini itu juga bukan kitab sains. Tentunya ini juga bukan biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan. Gimana sih? Makanya aku bilang ini orang baru ya atau orang lama. Kalau orang lama seharusnya dia nggak tanya begitu, karena aku sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu bukan autobiografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa perlunya autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad itu disampaikan di Al-Quran? Ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, dan kita tak, khususnya aku nggak bilang kita lah ya. Aku tahu lah ini pertanyaan dia kulaan gitu loh. Tahu kulaan? Dia ambil dari salah satu grup dan dia bawa ke sini gitu. Jadi ini bukan hasil pemikiran otaknya, bukan. Sebetulnya otaknya isinya ya paling rumput gitu aja. Jadi enggak mencerdaskan. Ya. Karena aku dapat di WA kiriman tentang problematika ini. Jadi dia itu kulaan di tempat lain dibawa ke sini. Ngerti ya kulaan ya? Nggak tahu orang di luar Jawa ngerti nggak kulaan? Kulaan itu ambil sana jual sini, ambil sana jual sini gitu loh. Jadi dia otaknya isinya ya rumput itu. Kalau ditanya isi otakmu apa, nggak ada. Dia cuma ambil sana bawa ke sini gitu loh. Sedangkan yang aku mau itu seharusnya bagaimana pemikiran-pemikiran murni itu sesuatu yang baru kita bicarakan bareng di sini. Kalau problematika ini problematika yang sekarang lagi rame, yang dia kulaan dia bawa ke sini. Karena apa? Aku WA-nya dapat, dikirimi aku, gitu loh. Tentang apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan secara akademis keturunan Ismail itu. Nih ya. Nih. Sebentar. Aku dapat lengkap justru. Ini aku bacakan. Ini salah satu yang dimuat di ini apa ini ya? Facebook sepertinya ini. Dari sebuah lembaga kekristenan yang menyebut dirinya VV ya. FIFA ya, VV. Begini. Selamat akhir pekan para sobat VV. Video tantangan saya kepada muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad keturunan Ismail membuat para apologet muslim kelonjotan. Memang perkara membuktikan adalah negeri yang asing untuk mereka. Mereka biasanya hinggap di dahan rapuh bernama mengklaim lalu melompat-lompat bak tupai ya, panjang nih ceritanya ya. Terus tetap dukung pelayanan apologetik PV ya, salam Trinity. Terus ini ada gambar orangnya. Terus sepertinya kalau dalam informasi ini tentang klaim dia itu yang tentang kepada muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad turunan Ismail itu sepertinya kalau lihat dari pembicaraannya direspon oleh seseorang
saudara Muslim, dan itu kebetulan temanku juga ya, yang dia tandem sama aku waktu diskusi tentang Tauhid dan Tritunggal. Anda bisa lihat videonya ya, Tauhid dan Tritunggal, yang itu di kampus Widyagama ya beberapa tahun lalu. Dan dia adalah seorang dosen juga di Surabaya. Kalau menurutku informasi-informasi seperti ini barbar ya. Barbar, tidak memalukan, dengan kapasitas. Jadi sebetulku ngeman, kalau orang Jawa ngeman, menyayangkan, sayang, dengan kapasitas seseorang sebagai doktor, itu kapasitasnya, otoritasnya, aku dengar dia rektor, dengan mengumbar sensasi seperti ini, itu kan, jadi kan kalau di gini loh, di perusahaan itu ada kelas tinker, ada kelas worker ya. Nah, ini seharusnya kelasnya tinker bukan worker. Lah ini kan dia turun kelas ini. Kalau bahasa seperti ini kan bahasanya orang di warung kopi, bukan di kampus ya. Video tantangan saya kepada Muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad keturunan Ismail membuat para apologet Muslim keloncotan. Bu, aku diundang di kampusnya. Ayo, undang aku di kampusnya. Undang aku di kampusnya. Aku datang sendiri. Tiket pesawat, hotel bebas free, aku tanggung sendiri untuk mengundang tantangan, memenuhi tantangan ini. Ya. Kalau nanti aku nggak punya duit, aku bisa minta sama teman-teman. Ya. Tiket pesawat, biaya tidur di hotel, itu aku tanggung sendiri. Undang aku, kita seminarkan di kampusnya, ditonton semua mahasiswa berikut akademisinya. Itu namanya berbicara akademis. Bukan seperti ini. Ini kan omongannya orang di perapatan. Masa seorang rektor doktor bahasanya seperti ini? Ya. Dan kadang-kadang aku sulit untuk membedakan antara secara PV. Kalau PV itu kan lembaganya, kalau ini kan personalnya kan D, bernama D, yang dulu juga begitu. Dulu itu yang mengajak diskusi tentang anak Allah itu dia, bukan saya. Dan semua permohonan dia aku setujui demi terlaksananya sebuah acara. Ya, proposalnya sudah sampai dan kita sudah setuju. Dan itu diskusi harus di darat. Kenapa tiba-tiba dirubah diskusi via Zoom? Dan sebetulnya aku amat sangat ingin diskusi itu di kampus dia. Lah kalau memang dia benar, kenapa nggak berani mengadakan di kampusnya? Mahasiswanya diundang semua. Gitu loh. Ya. Dan sampai sekarang aku menunggu jawabannya. Tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba seseorang bukan atas nama pribadi dia. Jadi aku sebetulnya nggak berhubungan dengan VV-nya. Aku berhubungan dengan personalnya. Ada seseorang atas nama VV menghubungi aku. Terus dia bilang, lah kamu sudah ngerti nggak urusan permasalahannya? Tiba-tiba masuk. Karena dari cara dia bertanya, dia nggak mengerti ceritanya. Bagaimana antara aku dan pribadi secara personal dengan dokter D ini sudah terjalin. Itu kan namanya di antara mereka sendiri tidak terjadi komunikasi yang baik. Nah terus PV ini di Facebook juga beradu argumen dengan teman Islam. Ya tentunya teman Islam laporan ke saya. Kan sekarang dunia informasi terbuka. Apa katanya? Katanya Gus Beti nggak level. Ya dibantai dengan teman Islam saya. Karena apa? Bagaimana dikatakan tidak level, orang diskusi itu yang mengajak D kok. Jadi bukan aku yang mengajak diskusi itu. Dr. D ini yang mengajak. Dan aku iakan. Gitu duduk permasalahannya. Sekarang kalau dia ngomong, video tantangan saya kepada Muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad keturunan Ismail membuat para apologet Muslim kelonjotan. Memang perkara membuktikan adalah negeri yang asing untuk mereka. Mereka biasanya hinggap di dahan rapuh bernama klaim-mengklaim lalu melompat-lompat bak tupai. Mbok ya aku diundang ngono lho. Tapi aku minta syarat.
di kampusmu. Gitu loh. Aku dengan cara-cara seperti ini ndak bisa kalau aku harus hormat gitu. Ini cara-cara barbar. Seorang akademis itu berbicara dalam ukuran-ukuran akademis. Ini kan orang perapatan ini, masa seperti aku kalau ketua yayasan punya rektor seperti ini tak tendang kepalanya kok. Bikin malu aja rektor goblok seperti ini. Rektor itu yang berpikir ke depan, akademisinya dikedepankan. Untuk apa? Kalau aku ketua yayasan tak buang rektor goblok ini. Ya, untuk apa punya rektor seperti itu? Kalian lihat ya, teman-teman pewerku yang tercinta, baik Islam maupun Kristen. Bagaimana aku menaruh hormat kepada salah satu pewerku. Aku sebetulnya nggak suka sebut nama karena aku khawatir orangnya nggak suka disebut namanya ya, karena itu privasi. Tapi aku minta maaf, aku mohon izin dulu ya. Karena supaya mengerti dulu permasalahan, maka aku harus sebut namanya. Bagaimana aku memberi hormat yang sangat kepada seseorang yang pengakuan beliau seorang dosen ya, dosen bahasa Yunani. Aku selalu memanggil dengan panggilan kehormatan ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu cak, kalau aku bahasa Batak itu lae ya. Cuman masalahnya kalau aku toba ya, kalau beliaunya ini sepertinya ingatku Karu kalau tidak salah. Karu ya, Batak Karu. Aku Batak Toba, Batak Karu. Beda. Bahasanya beda, dan teman-teman saudara-saudara Karu itu memang lebih halus, lebih sopan gitu ya. Jawa itu kan beda antara Jawa Timur, Surabaya, Malang itu kasarnya waduh. Beda nanti dengan Solo, Jogja itu sama Jawanya tapi beda kultur. Halus kasar. Itu juga Batak. Kalau aku lahir dan tumbuh di lingkungan Batak Toba, jadi lagunya aja si kubul-kubul. Kalau beliaunya ini Batak Karo itu lebih halus, lagunya bisa surit. Ya. Bagaimana aku menaruh hormat kepada beliau, Lai Ginting ini. Jadi Lai itu panggilan kehormatan kalau kita cak gitu ya. Hormat dan akrab, Lai Ginting itu. Karena beliau santun dan aku harap beliau tetap menjaga kesantunannya. Aku hormat sama beliau. Beliau benar-benar mendudukkan dirinya sebagai seorang akademisi, santun. Kemarin waktu aku diskusi, bagaimana aku diskusi dengan saudaraku pendeta yang aku juga menaruh hormat kepada beliau karena beliau santun, tidak barbar seperti ini tadi ya. Jadi harus diingat bahwa barbar itu hasil sebuah kesombongan, dan dalam perspektif Islam, sombong terhadap orang sombong itu bukan hanya boleh tapi sodako gitu loh. Seperti kalian lihat kan, aku itu sama Lai Ginting ini belum tentu sepakat. Apa yang dia katakan, boleh jadi aku setuju, boleh jadi aku tidak. Apa yang aku katakan, boleh jadi Lai Ginting setuju, boleh jadi tidak. Tetapi kami selalu mendiskusikannya dengan suasana saling hormat. Itu loh. Jadi aku tidak punya pintu untuk menyerang dia secara pribadi, membabi buta. Aku ndak punya pintu dan aku ndak punya hati untuk melakukan itu. Karena beliaunya hormat dan aku juga berharap selamanya ke belakangnya tetap hormat. Aku ndak bisa karena beliau hormat, maka aku juga harus hormat. Kalian lihatlah komentar-komentarku kalau aku diskusi dengan beliau. Itu catatan-catatan digital, itu jejak digital kan itu tetap ada. Kalian lihat di komentar-komentarku itu. Semuanya aku memberikan rasa teduh. Masalah Lai Ginting setuju atau tidak, masalah aku setuju atau tidak, itu kan hal lain. Tapi setidak-tidaknya kami berdua telah menghadirkan bagaimana cara berbeda itu tetap dalam cara saling hormat. Gitu. Ya. Makanya aku suka sama Lai Ginting ini. Ya.
Cuman ya beda-beda dikit lah ya, karena Batak lingkungan di mana aku tumbuh dan berkembang, Toba itu orangnya bicaranya blak-blakan ya. Kata orang ngomong aja seperti orang berantem, apalagi berantem. Ya seperti Jawa gitu tadi loh ya. Solo Jogja jangan dibandingkan dengan Jawa, Malang seperti kami ini, Surabaya itu kasar-kasar. Kadang-kadang ketemu temannya, katin nanti cuk. Nah, itu kalau didengar orang Jogja Solo kasar, ada kata cuk itu. Nah, kalau di sini tuh itu kerabat kan. Itulah namanya budaya. Begitu juga antara aku dan Lai Ginting ini, maaf Lai Ginting ya, aku terpaksa sebut namanya karena supaya clear. Sebetulnya aku tetap ingin menjaga privasi panjenengan ya. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Dan kalau setahuku mohon dibenarkan kalau salah, Ginting ini marga dari saudara kita Kristen, saudara kita dari Batak Karo, ingatku ya. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh teman Kristen kita John S ya, dia itu hanya kulaan. Problematikanya itu di sini, dan ini rame sekarang. Dia kulaan bawa ke sini, bukan ide cemerlang, dia disampaikan, didiskusikan di sini. Ya, dan aku sudah jawab. Al-Quran itu bukan buku biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau mau tahu biografi Kanjeng Nabi Muhammad, silahkan baca hadis, baca sirah. Ada yang ditulis oleh Muhammad Haikal, oleh Martin Link, banyak. Bahkan Karen Armstrong sendiri menulis banyak. Silakan di sana. Lah kalau kamu minta di Quran, memangnya kamu kira Al-Quran itu biografinya Kanjeng Nabi Muhammad? Oh, berkali-kali dikasih tahu. Tapi enggak tahu lah, mungkin kamu orang baru di sini ya. Aku sudah mengatakan tuh berkali-kali. Jadi aku anggap kamu orang baru, enggak tahu lah. Karena namanya ini juga berubah. Apa namanya dirubah, orang yang baru, orang lama enggak. Kalau kamu orang lama, aku bilang kamu goblok. Berkali-kali sudah dikasih tahu Al-Quran itu bukan autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad, kok masih tanya saja. Tapi kalau seandainya kamu orang baru, aku maklumi. Tapi tetap aku katakan, itu bukan lahir dari otakmu. Kamu ambil dari satu tempat, kamu bawa ke sini. Sumbernya mana? Ini yang aku sudah bicarakan tadi. PV tadi. Ya. Nah, sekarang daripada kamu ngurusin biografi Kanjeng Nabi Muhammad, urusin kitabmu sendiri dulu gitu loh. Nih ya. Nih. Silsilah Yesus dari Adam sampai dengan Abraham. Di Matius dengan Lukas itu beda. Matius ya kosong sama sekali. Ya. Di Lukas 3, 34, 38 dia dari Adam sampai Abraham 21. Di sini kosong. Kosong di sini. Ya. Ini berikutnya silsilah Yusuf dari Abraham sampai dengan Daud. Di Matius itu kosong setelah Ram. Di sini ada Arni di Lukas. Ya. Ada admin. Itu dari mana dua nama itu? Beda lagi. Nah, ini Graito. Sini sebentar, Le. Secara garis besar ini Matius 1, 6 sampai 6, 11 dan Lukas 3, 2, 3, 3, 1. Ini beda jauh. Ini ada berapa yang kosong nih? Sebentar di sini. Terus ini yang benar ini kira-kira silsilahnya itu yang ditulis oleh Lukas atau Matius? Itu aneh. Tunjukkan. Yang ini ya. Yang kosong itu, yang kosong tanda tanya itu udah. Bahwa itu kamu urusi gitu. Bisa nggak dijelaskan? Bisa nggak informasi biografi Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu dipertanggungjawabkan dari dua informasi antara Lukas dan Matius yang saling tabrakan? Itu aja dulu. Kok kesini-kesini? Oke? Kalau menurutku, aku tanpa melihat banyaknya perbedaan antara Lukas dan Matius, ada yang kosong. Apapun kata Lukas dan kata Matius, kalau aku coret semuanya.
Karena apa? Mau dinisbahkan kemana orang sudah jelas-jelas Kanjeng Nabi Isa itu nggak punya bapak kok. Garis keturunan itu diambil dari bapak. Lah kalau bapaknya nggak ada, mau dijatuhkan kemana? Garis keturunan itu diambil dari laki-laki. Anak Israel itu ada 13. Yang satunya Dina. Kenapa Dina tidak termasuk dari anak keturunan Israel? Karena Dina perempuan. Garis keturunan itu diambil dari laki-laki. Coba kamu baca di kitab Kejadian seperti itu supaya ngerti. Jadi kalau makanya aku bilang, kalau mau mengatakan mendiskusikan bagaimana sebetulnya garis keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sampai Ismail itu benar-benar mau dipertanggungjawabkan. Monggo silakan saja. Nanti kita bedah bareng-bareng apakah Kanjeng Nabi Isa juga bisa dipertanggungjawabkan seperti apa yang ditulis dalam Matius dan Lukas. Kan gitu. Ya. Oke, jadi kita sebentar. Belum sampai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ya. Tahulah kita orang informasi ini terbuka ya. Dia kulaan informasi sana bawa sini, bawa sana. Bukan apa yang ada dalam otaknya itu, bukan. Oke ya. Begini, kita sekarang fokus ke sini aja lah ya. Le, tolong liatin sudah berapa lama ini, Le? Jangan-jangan kebablasan nanti. Sudah berapa lama? Oh, dilihat. 36. Oke dah ya. Yang penting jangan sampai lewat 1 jam. Oke. Jadi gini Mas ya. Aku akan bicarakan dulu begini. Kedudukannya dulu ya. Kedudukannya hadis ini dulu. Kedudukan hadis ini. Hadis ini nih berbunyi begini Mas, ya. Dalam agama Islam, ya, perspektif kita, ya, itu sebetulnya terjadi polemik, Mas. Makanya aku bilang, ketika kita berbicara tentang hadis, itu kita harus membuka peluang untuk menghormati pilihan yang lain. Boleh jadi sebuah hadis kita pegang erat, tapi boleh jadi oleh satu kelompok itu ditolak. Karena memang hadis itu relatif, dia tidak absolut seperti Al-Quran. Makanya ketika aku belum memberikan jawaban karena aku belum mood ya. Sekarang kan beredar video dan itu dibikin video itu bagus sekali. Seolah-olah Al-Quran itu tidak benar. Itu tentang konteksnya tentang Isra, Mi'raj ya. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa belum dibangun. Ya, memangnya Al-Quran harus tunduk terhadap sejarah? Aku sudah jelaskan kemarin. Dia bilang terjadi anakronisme. Anakronisme itu aku sudah jelaskan belum dulu. Sebuah peristiwa mundur bertentangan dengan sejarah, gitu loh. Aku belum memberikan tanggapan. Kapan-kapan nanti aku ingin juga memberikan tanggapan. Yang jelas, aku juga nanti ketika memberikan tanggapan akan berhadapan dengan pemikiran mainstream saudaraku sendiri, tapi nggak ada urusan bagi aku. Karena bagaimana aku cara memahami Isra dan bagaimana aku cara memahami Mi'raj itu beda dengan mainstream. Maka kalau dia bilang mengutip hadis yang Kanjeng Nabi, itu hadisnya sahih itu. Kanjeng Nabi naik turun sampai 50 kali perintah sholat. Dari 50 sampai 5. Dan itu pun hasil advice dari Kanjeng Nabi Musa supaya minta keringanan. Goblok piye? Hadis seperti itu kok dipercaya. Jadi kalau kafir itu mengajukan hadis kepada aku ketawain. Kamu bawa hadis itu kepada mereka yang percaya. Aku tolak hadis itu. Karena apa? Nabi itu sami'na wa ta'na. Kalau memang dulu 50, maka Gusti Allah ingkang Maha Agung sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya taat dan saya lakukan. Nabiku itu bukan nabi pembangkang. Jadi tidak mungkin. Jadi sesahih apapun kata mainstream orang hadis itu, aku tolak. Lah hadis seperti itu mau diajukan pada aku untuk
mengatakan pemikiran dia itu benar bahwa Isra Mi'raj itu bermasalah dan Al-Quran itu tidak benar. Ya tak ketawain sama aku. Ya. Kamu bawa ke sana sama orang yang percaya terhadap hadis Isra Mi'raj itu. Kan aku sudah jelaskan kemarin kan bagaimana cara memahami surat An-Najm itu ya. Ketika kata apa itu namanya? Jannah, hati-hati, jannah itu diterjemahkan secara isim makna atau isim zat itu bisa beda. Salahnya di surat An-Najm itu diterjemahkan secara isim makna, maka dia jadi surga. Padahal itu kebun, taman. Jadi itu tidak menceritakan Isra Mi'raj seperti bayangan orang di awang-awang sana. Gitu. Oke, nah ini hanya untuk menjelaskan kepada teman yang bertanya ini. Hadis itu biasa. Ada yang diterima oleh satu kelompok tapi ditolak kelompok lain. Seperti tadi itu, hadis naik turun 50 kali. Itu aku tolak. Orang mau terima urusan kamu, terserah sana. Aku tolak, aku tidak mau punya nabi tidak sami'na wa ta'na. Nabiku itu sami'na wa ta'na. Gitu loh. Kalau memang 50 ya 50, enggak terus menjadi 5. Ya, begitu juga hadis ini. Ini sebetulnya polemik. Ya, ada yang mengatakan ini hadis Kanjeng Nabi. Bahkan ditulis begini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah dan menunggang kuda." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kurang paten gimana Bukhari Muslim? Tapi ada sekelompok yang mengatakan bukan, ini bukan hadis, ini perkataan sahabat Umar. Itu loh. Ya. Ini hampir sama dengan tapi polemiknya tidak setangguh ini. Kalau ini orang hampir banyak yang percaya meskipun ada yang mengatakan hadis ya bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, itu juga polemik tetapi tidak sekeras tentang memanah, berenang dan berkuda ini. Kalau ini sampai sekarang tetap polemiknya tinggi. Apakah itu hadis Kanjeng Nabi? Apakah itu perkataan sahabat Umar? Itu polemiknya tetap tinggi sampai sekarang. Tetapi kalau didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman kita itu berbeda-beda. Ya iyalah, masa zaman aku masih mobil-mobilan pakai debok, tahu debok ya, pohon pisang, mau disamakan dengan sekarang yang sudah ada game. Ya. Nah, itu perkataan sahabat Ali atau hadis, itu juga debat. Tapi debat-debatnya nggak begitu tinggi karena akhirnya mainstream banyak yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan sahabat Ali. Tapi kalau yang memanah, berkuda dan berenang itu sampai sekarang posisi hadisnya masih dipertentangkan. Apakah itu benar-benar hadis Kanjeng Nabi atau itu perkataan sahabat Umar? Nah, di sini dulu ya. Pahami dulu ini anunya, pahami dulu. Posisi informasinya itu pahami dulu. Berikutnya ya. Hadis dalam tanda kutip, ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, menunggang kuda. Itu ada dalam dua habitat pemahaman yang berbeda. Ada yang memahami secara kontekstual, ada yang memahami secara tekstual. Nanti hasilnya beda-beda juga. Karena basic pemahamannya juga berbeda. Yang satu dia masuk ke dalam ranah kontekstualnya, yang satu tekstual. Ya teksnya seperti itu, ya itu harga mati, guys. Ya. Biasanya itu di tangan-tangan bisnismen, ya, di tangan-tangan parenting ya, bagaimana cara mendidik anak, di tangan-tangan orang yang berhabitat dalam dunia kesehatan, itu mereka memahaminya secara kontekstual, tidak tekstual, gitu ya. Contohnya kalau misalkan nih ya, aku seorang orang misalkan aja kan nggak bayar ya. Misalkan aku GM gitulah ya. Misalkan aku GM gitu ya. Maka berenang itu substansinya daya tahan, karena dalam bisnis itu persaingan tidak bisa dihindarkan. Produk apa yang kita keluarkan
saingan kita mengeluarkan produk apa, kualitasnya bagaimana, harganya berapa, pasarnya di mana, market share-nya itu seperti apa, apakah dia akan middle atau low atau high, daya serap pasar seperti apa, distribusinya bagaimana. Nah, itu semua dibicarakan. Maka seseorang general manager akan menggunakan hadis itu, berenang itu sebagai daya tahan. Ya. Terus berkuda itu kecepatan. Ya, bergerak maju. Bagaimana dalam bisnis itu kecepatan itu sangat dibutuhkan. Karena dalam bisnis ya, kalau kita bicara buku-buku bisnis itu ya, jangan memandang sebelah mata terhadap follower. Ya, follower itu nanti bisa ini kan ada kan begini sih ya. Ya aku sih orang teknik bukan orang ekonomi, cuma kan aku juga belajar ekonomi. Ini ada leader, ini ada follower. Ya. Follower ya. Ini begini. Tapi kalau leader ini nggak hati-hati, ya ini di dunia pemasaran ya. Ini bisa disalib berganti dia. Followernya ini bisa ke depan. Ini loh. Makanya hati-hati. Leader itu harus hati-hati. Ya. Dulu tahun 70-an yang namanya sabun cuci krim, ya aku nggak enak ya, aku nggak pernah dibayar jadi bintang iklannya. Kalau aku dibayar jadi bintang iklannya, membiayai dakwah kita ini, aku ya nggak segan-segan sebut nama produknya. Tapi aku bilang saja di sini R itu leader tahun 70-an satu-satunya sabun cuci yang bukan batangan, yang berupa serbuk. Itu R. Tapi tahun-tahun berikutnya setelah R mengeluarkan produk itu, followernya banyak dan sekarang sudah berjibun. Mana yang leader, mana yang follower sudah berebutan. Ini jadi follower, ini jadi leader, ini jadi follower. Karena apa? Pemasaran itu juga banyak mempengaruhi. Kalau dulu satu-satunya R itu, ya. Nah itu oleh seorang general manager itu berkuda itu sebagai kecepatan. Ya ini marketing lagi lah. Ya. Tanya nanti lebih jelasnya kepada yang mereka yang general manager pemasaran atau apa gitulah ya. Setahu aku cuma begitu itu, antara follower dan leader itu terus bersaing. Kalau leader tidak hati-hati, dia akan disalib oleh follower gitu ya. Gampang lah. Jadi maksudku begini loh, seperti aku ini orang teknik ya, tapi aku juga belajar ilmu-ilmu lain, ngikuti seminar mereka di kampus, politik, sosial, budaya gitu loh. Jadi meskipun basicnya teknik, kita ya sedikit tahu lah, meskipun nggak banyak ilmu-ilmu lain gitu. Dulu aku sering begitu. Dulu itu bacaanku dulu itu swasembada, terus bisnis gitu ya. Kalau arsitekturnya aku suka asri, itu bagus-bagus gitu ya. Tapi intinya harus senang baca. Kalau kamu goblok nggak mau baca ya repot. Oke, terus memanah. Memanah itu ketepatan. Jadi perencanaan ya, keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan itu harus memanah, harus tepat. Jangan sampai keputusannya diambil tidak tepat, bidikannya itu tidak tepat. Itu bisa harusnya ke sana tambah ke sana, pasarnya ke sana lari ke sana ya, bablas nggak beri open point. Ya. Itu salah satu contoh apabila hadis itu ada di tangan-tangan kontekstual ya. Contohnya tadi di tangan seorang general manager bisnis ya. Nanti di tangan seorang parenting beda lagi. Bagaimana kita mendidik anak itu untuk menyongsong masa depannya. Nanti di tangan seorang yang katakanlah berkecimpung dalam dunia kesehatan lain lagi ya. Jadi kontekstual. Begitu. Tetapi hadis ini juga dipegang dengan mereka-mereka yang tekstual. Hadis itu apa adanya begitu. Berenang ya dipahami sebagai berenang. Ya, memanah ya dipahami sebagaimana memanah. Berkuda dipahami sebagaimana berkuda. Gitu. Contohnya begini.
beberapa tahun, sekitar 20 tahun yang lalu kalau tidak salah, aku itu bersama teman-teman Arimatea ya, di mana tempat aku berkecimpung dalam dunia dakwah itu Arimatea ya. Sudah tahu kan Arimatea, advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Itu Arimatea. Tapi kalau otakmu terlalu ribet, itu terlalu akademis ya, pokoknya Arimatea itu dakwanya menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan. Wis ngono ae. Ya. Dulu waktu kami munas itu di Bogor, di Gunung Putri, itu dipinjemi pila oleh seseorang yang cukup terkenal ya, yang bilanglah Mas ES ya, Mas ES ya. Dia seorang pengacara juga, doktor juga. Dan kebetulan waktu era Arimatea awal, beliau termasuk salah satu garis depannya sebagai pembina atau apa gitu, aku lupa. Kan Arimatea sekarang sudah ganti ke generasi ketiga ya. Dan insya Allah nanti kami akan munas di Jogja ya. Tapi melihat keadaan apakah suasana wabah ini bisa mereda atau tidak, kita lihat nantilah, karena tergantung izin nanti kan. Yang namanya munas kan itu mendatangkan semua orang. Jadi Arimatea ini alhamdulillah sudah ada di Nusantara ini, ada di Aceh, ada di Makassar, ada di Samarinda ya. Malang tempatku kebetulan jadi pusatnya. Nanti kita pilihan lagi di mana lagi pusatnya. Jadi kita garisnya itu tidak piramid, tapi matrik. Pusat itu tidak harus di Jakarta begitu. Oke ya. Nah, pada waktu Arimatea Munas di Gunung Putri di Bogor, dipinjemi ya, di pilanya Mas ES ini ya. Ini seorang pengacara handal ini, Mas ES ini pejuang Islam juga ini. Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepadanya. Itu kita sempat mendengar kajian, kita membahas tentang ayat ini, ya. Itu tentang akhir zaman, eskatologi, ya. Nah, aku jadi ingat gini. Cuman kalian itu kadang-kadang repot itu apa, ya. Gampang menyimpulkan, ya. Aku nanti kalau ngomong gini, sebetulnya cerita tentang eskatologi perang akhir zaman itu paling match tuh kalau ngobrol dengan teman-teman saksi Yehova. Tapi nanti kalau aku ngomong gini, kalian ngomong, wah itu temannya saksi Yehova. Loh, aku ini berteman dengan siapa saja, tapi jangan terus pertemananku itu kamu anggap dia akan mempengaruhi aku. Tidak. Aku berteman dengan saksi Yehova, aku berteman dengan Kristen Tauhid, aku berteman dengan Kristen Tritunggal, sekalipun aku ya punya banyak teman. Walaupun demikian bukan berarti mereka bisa mewarnai aku semaunya, tidak. Berteman kan bisa kepada siapa saja. Jadi, makanya buku-bukuku itu kan sekarang nggak aku tampakkan, sengaja aku singkirkan, karena dulu ada yang komen, dia menilai aku berdasarkan buku-buku yang ada, terus dia bilang, oh ini pemikirannya liberal karena bukunya begini-gini. Apakah kalau aku baca buku yang itu isinya tentang liberal terus aku menjadi liberal? Kan enggak, itu orang goblok aja yang bilang gitu. Ya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu seenak udelmu dewe tentang orang lain. Atau aku enggak. Makanya sekarang daripada pusing mikirin itu, bukunya aku singkirkan aja gitu. Karena dulu gitu ada komentar itu masuk, oh pantesan saja mengkritik Bible begini begitu karena bacaannya itu ini. Dikirain tuh aku baca buku A terus aku menjadi A gitu. Nggak begitu. Ya. Oke, begitu juga aku bilang tadi, kalau diskusi tentang akhir zaman itu paling matching tuh dengan teman-teman saksi Yehova, ya. Bagaimana nanti akhir kehidupan di bumi ini, ya. Nah, ini Mas, hadis ini pernah dibedah di situ. Jadi narasumber itu memahami hadis ini secara tekstual, apa adanya. Makanya mulai sekarang anak-anak Islam itu harus diajari, ya, seperti yang disampaikan oleh hadis itu adalah bagaimana
mereka itu piawi dalam berenang, memanah, menunggang kuda. Karena apa? Karena berdasarkan analisa yang disampaikan, peperangan kita nanti itu akan kembali ke peperangan konvensional. Gitu loh. Jadi nanti itu perangnya konvensional. Terus kemana alat-alat perang yang mutakhir itu? Yang nuklir, yang M16, yang AK-47, yang tetek bengek. Berdasarkan analisa beliau, nanti dalam satu saat dunia ini kehilangan medan magnet. Karena dunia ini kehilangan medan magnet, maka kata beliau nih ya, yang membahas tentang eskatologi, perang akhir zaman, semua alat-alat modern itu tidak bisa digunakan lagi. Karena alat-alat modern itu tidak bisa digunakan lagi, maka peperangan mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditempuh secara perang konvensional. Gitu Mas. Jadi hadis itu kok di tangan orang-orang tekstual, apalagi merujuk tentang eskatologi seperti itu. Beda seperti kontekstual tadi. Ya. Kalau salah satu bekas rektor di sini, di UIN di sini itu mengatakan begini ya, ini mantan rektor ya, yang harus kita teladani dan ambil pelajaran dari memanah, berenang, dan berkuda adalah nilai-nilai substantif, bukan bentuk fisiknya. Nah itu, karena sang rektor ini memahaminya secara kontekstual. Terus bagaimana? Ya sah-sah saja. Makanya kan aku bilang tadi, ada dua pemahaman, kontekstual atau tekstual terhadap substansi dari hadis ini. Ya. Oke, aku lanjutkan. Kita berbicara perang akhir zaman. Memang kan akhirnya ada sebuah analisa. Jadi kita jangan berpikir bahwa perang itu nanti terjadi secara modern gitu ya. Karena ada pemikiran yang sudah bergeser lagi. Alat-alat modern, alat-alat perang modern itu nggak akan digunakan lagi. Ini analisa sisi lain ya. Karena apa? High cost, biayanya mahal. Maka ditemukan lagi perang yang menggunakan seperti sekarang ini. Ini perang nggak ini? Ya, coba kamu jawab sendirilah. Ini perang nggak ini yang namanya wabah seperti ini? Karena nanti ada senjata itu beralih dari senjata modern, perang modern itu. Ya, dia nggak pakai lagi karena high cost dalam operasional, high cost dalam pembuatannya. Yang paling murah dan gampang itu adalah senjata biologis. Coba, nah, sekarang ini virus ini kita sedang perang tidak? Silakan kalian renungkan masing-masing. Makanya kan aku sudah bilang, Dajjal itu nggak usah ditunggu nanti. Kalau kamu tunggu nanti, sekarang Dajjalnya datang, kamu masih tenang-tenang saja. Jadi Dajjal itu adalah karakter, bukan personal. Lihat bagaimana aku menjelaskan, Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Di sana Dajjal dijelaskan. Ya, jadi itu Mas ya. Ada yang memahami secara kontekstual bahwa anak-anak Islam itu harus dipersiapkan ya, jago berenang, jago memanah, jago berkuda. Karena apa? Nanti akhir zaman peperangan kita itu akan kembali kepada konvensional. Ya ini kan cerita tentang masa depan ya. Oh, bagaimana tentang medan magnet yang hilang. Itu juga kan perlu kajian-kajian ilmiah para pakar lah ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan orang namanya sains itu progresif ya. Makanya aku bilang progresif revolusioner. Ya. Seperti ada hadis mengatakan matahari terbit dari barat. Nah, itu juga gitu. Bisa dipahami secara tekstual dan itu menurut hitung-hitungan saintis NASA memungkinkan bisa kontekstual. Kalau kontekstualnya apa yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat? Alhamdulillah sekarang ya, data statistik pertumbuhan Islam di barat itu meningkat. Itu, dan kami itu sudah mendiskusikan ayat itu dalam kelompok kajian bersama almarhum guruku, semoga Allah
merahmatinya, juga begitu juga untuk guru-guru Al-Qur'anku yang lain, yaitu bersama Gus Panani. Pada waktu itu kita kedatangan tamu dari Jakarta dan kita diskusikan bareng. Ada sekitar 50 orang tentang hadis ini. Akhirnya ya begitu, ada yang memahami secara kontekstual, ada tekstual tentang matahari terbit dari barat tadi itu, ya. Oke, gerak itu berapa lama leh? Coba lihat leh. Sorry, aku minum dulu. Gerak itu, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama? Jangan sampai kelewatan 1 jam, kasihan omnya. 1 jam udah. Oke lah, kamu tunggu sini nanti tutup ya. Bapak mau tutup sekarang. Kamu tunggu. Oke lah, jadi itu Mas ya. Aku jelaskan Mas apa tadi yang tanya Mas MI. Aku jelaskan seperti itu ya. Posisi sampean bagaimana itu terserah saja. Semua ada pilihannya. Karena memang dari segi apakah itu hadis atau bukan hadis itu juga sudah polemik ya. Nanti pemahaman juga polemik. Mau yang kontekstual atau tekstual atau bagaimana itu juga polemik. Artinya banyak pilihan ya. Tetapi terlepas apapun polemiknya, terserah saja, nggak apa-apa namanya dalam keilmuan itu berjalan, biar terus berjalan. Cuman yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, pondok pesantren mana yang mengajarkan ini? Berenang, memanah, berkuda. Ini menjadi PR kita bersama. Salam terakhir dikirain mau kemana? Maksudnya terakhir dari pertemuan kita yang saat ini ya. Keceplosan ngomong tadi. Aku sampaikan pesan, akhirnya silahkan memilih mau mengambil posisi bagaimana dari yang aku telah jelaskan. Dan aku mohon diri ya, sampai ketemu lagi nanti di kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.